Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, hari ini adalah hari Jumat. Kita coba merefleksikan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Sunnahnya adalah kita mempelajari dari surat Al-Kahfi. Tentunya kita tidak akan belajar semuanya, kita mungkin hanya merecap satu atau dua ayat saja di ayat 45 dan ayat 46. Dan sebelum masuk pada ayatnya, kehidupan kita kan seringkali kita menghadapi masalah yang berganti setiap waktu, setiap saat, dan setiap periode kehidupan kita. Dan masalah-masalah itu bisa kaitannya dengan masalah fisik, perubahan-perubahan fisik, dan juga bisa yang kaitannya dengan sisi hal yang emosional. Bisa disebabkan oleh kata-kata orang, bisa sesuatu perbuatan yang menyakitkan diri kita, atau histori masa lalu kehidupan kita yang impactnya sangat buruk buat kehidupan kita. Dan akhirnya kita merecall kembali perkataan orang, tindakan orang, kemudian histori masa lalu yang buruk tadi, kemudian kita pikirkan, dan akhirnya memenuhi pikiran kita. Dan secara tidak sadar, membuat diri kita itu terbebani dengan masalah-masalah yang sebenarnya sudah lewat. Dan kita menganggap bahwa itu adalah masalah yang besar, dan kita sulit melalui hal itu. Setelah kita pikirkan dan akhirnya memenuhi jiwa kita, hati kita terkontaminasi oleh hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi. Nah, tentunya setiap orang memiliki problematika yang berbeda-beda. Dan setiap orang memiliki turbulensi jiwa yang berbeda-beda juga. Turbulensi masalah kehidupan yang berbeda-beda juga. Nah, kita akan lihat, kita merefleksikan dari surat Al-Kahfi ini, insya Allah akan menjawab setiap permasalahan manusia, termasuk diri kita. Ayatnya, surat Al-Kahfi ayat 45, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Apa perumpamaannya? Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini menarik untuk kita renungkan. Allah turunkan air hujan dari langit. Ya. Kemudian habis itu, air hujan itu akan berproses tuh dari langit, kemudian turun ke bumi, kemudian akhirnya bisa nyangkut di genteng atau di bagian tertentu, ada yang masuk ke dalam tanah, kemudian berinteraksi dengan unsur-unsur yang ada di tanah, kemudian bisa diserap oleh tanaman, dan Allah menceritakan di sini diserap oleh tanaman, kemudian akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menjadi subur, berproses, masuk ke batang, masuk ke daun, berproses di situ dan menghasilkan buah dan segala macamnya. Itu adalah proses-proses. Namun ternyata ending dari ayat ini adalah tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Artinya menjadi sesuatu yang hasiman, sesuatu yang sudah tidak berharga, dan sesuatu yang gampang dilupakan orang. Nah, ini adalah sebuah proses. Kalau kita summary-kan, diturunkan dari langit air itu, kemudian berproses, ending menjadi kering, sesuatu yang tidak dihargai oleh orang dan sudah dilupakan. Nah, kadang dalam kehidupan kita, gitu ya, kita menganggap bahwa diri kita itu sangat berharga, patut dihormati dan segala macamnya tuh. Namun kita harus memikirkan endingnya adalah kita akan dilupakan orang tuh. Sama seperti air tadi. Kita akan berproses setelah kita diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian tiba di bumi, kemudian kita berinteraksi setiap babak kehidupan kita dengan orang lain, dengan pihak lain, dengan kehidupan yang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi maupun orang-orang yang dekat dengan kita, maupun kita berinteraksi dengan orang-orang yang jauh dengan kita. Dan setiap fasenya tentu meninggalkan bekas yang berbeda-beda. Dan kita menganggap bahwa sesuatu itu hal besar, menyakitkan, dan kita sulit menghadapinya. Dan kita selalu
memikirkan dari waktu ke waktu, karena sering memikirkan, merecall kembali, akhirnya membebani kehidupan kita. Dan itu yang terjadi. Maka kita bisa lihat dari filosofi yang Allah berikan di dalam Al-Kahfi ayat 45 ini, bahwa air itu akan berproses pada setiap fasenya dan terus akan berproses, nanti endingnya adalah kering. Jadi kita akan terus seperti air tadi. Kita akan melalui fase-fase dalam kehidupan kita. Kita akan menemui problematika yang berbeda-beda. Kita akan menemui kesenangan yang berbeda-beda setiap fase kehidupan kita. Jadi hadapin saja. Dan sesuatu yang sulit itu kita akan lalui kok. Sesuatu yang kita anggap besar, sesuatu yang membebani kehidupan kita, setelah kita melaluinya, itu akan ringan kok. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi fase-fase itu? Maka tinggal kita lanjutkan di ayat 46-nya. Al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik menjadi harapan. Ini loh yang harus kita lakukan. Setiap fase kehidupan kita, kita berpikir kita bisa melakukan kebajikan apa pada saat itu. Fase kehidupan kita kan ada sesuatu yang baik. Kita harus melihat peluang apa yang saya bisa lakukan pada kebaikan ini. Kita harus memikirkan itu. Kemudian kita juga akan melalui fase-fase di mana sesuatu yang menjengkelkan, menyakitkan kita, kita merasa dihianati, kita merasa direndahkan. Pada saat itu kita berpikir, kebaikan apa yang saya bisa berikan pada saat itu, yang bisa menjadi amal soleh buat saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berikan inspirasi untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan juga bisa men-tone down problematika yang ada pada diri kita, dan kita melihat Al-Quran sebagai solusi kehidupan kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.